Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-23. Saya ulangi, Bilangan 22 ayat 23 berkata, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Hari ini kita akan berbicara tentang keledai yang bodoh pun bisa dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, keledai seringkali dianggap sebagai binatang yang bodoh, sehingga dia menjadi lambang dari sebuah kebodohan. Tak heran ketika orang mengumpat tentang kebodohan selalu mengatakan seperti keledai. Tak hanya bodoh memang, keledai juga terkenal malas dan lamban, sehingga sepertinya tak ada yang patut dibanggakan dari seekor keledai. Namun meski begitu, saudaraku, keledai tetaplah berguna bagi manusia. Yang pertama biasanya dipakai sebagai hewan tunggangan. Ingat, di dalam Matius pasal 21 ayat yang kelima, Tuhan Yesus pun naik keledai waktu dia datang ke Yerusalem. Dan yang kedua, keledai juga biasanya dipakai untuk mengangkut beban. Ya, barang-barang yang berat dan tidak bisa dibawa oleh manusia ditaruh di atas punggungnya. Nah, saudaraku dikasihi Kristus, ingat bahwa sekalipun memang keledai adalah binatang yang bodoh dan sepertinya tidak ada yang bisa dibanggakan daripadanya, tetapi toh binatang ini tetap saja berguna bagi manusia. Nah, Alkitab juga mencatat sebuah peristiwa penting berkaitan dengan keledai itu. Seperti yang kita baca dalam renungan kita di atas tadi, bagaimana seekor keledai menyelamatkan Bileam sebanyak 3 kali waktu Bileam hendak dibunuh oleh malaikat. Bayangkan saja kalau keledai itu tidak menyelamatkan Bileam, maka hari itu Bileam pasti tinggal nama. Saudara dikasih oleh Kristus, sebodoh-bodohnya keledai, tetap saja Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat di tangannya untuk maksud kemuliaannya. Saudaraku, menariknya Alkitab mencatat bahwa Tuhan seringkali justru memakai orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia, orang-orang yang dianggap sederhana oleh dunia, dipakai untuk maksud yang sungguh sangat luar biasa. Contohnya Petrus misalnya, dia memang tidak mengenyam pendidikan teologi, namun saat dia bersedia dipakai oleh Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa dan hikmat yang maha tinggi, sehingga dia mampu menjelaskan konsep tentang keselamatan baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru oleh darah Kristus kepada pendengar-pendengarnya, yang menyebabkan pendengar-pendengarnya takjub dan bertobat. Tak heran pada waktu dia berkhotbah ada 3.000 orang lebih yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pun demikian seorang anak muda yang bernama Gideon. Dia adalah anak muda yang peragu, anak muda yang tidak memiliki masa depan. Dia anak muda yang selalu dihantui oleh perasaan takut, namun Tuhan pakai menjadi alat di tangannya, menjadi hakim yang luar biasa di hadapan Tuhan. Demikian juga seorang peternak yang bernama Amos, Tuhan bisa pakai dia menjadi alat di tangannya, bahkan menjadi nabi Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, inti berita dari apa yang saya sampaikan di atas adalah bahwa siapapun kita, saudara, terlepas kita orang pandai, orang yang mungkin dianggap bodoh, orang yang dianggap sederhana dan sebagainya, sepanjang kita bersedia dipakai oleh Tuhan, maka saya percaya kita bisa menjadi alat di tangannya secara luar biasa. Sebaliknya, sekalipun kita orang-orang hebat, orang-orang memiliki kemampuan maksimal, namun kalau kita tidak bersedia dipakai oleh Allah, maka apa yang kita miliki, apa yang kita punyai itu sama sekali tidak berguna. Dan oleh karena itu saudara, mari kita menyadari
Kalau hari ini Tuhan hendak pakai kita, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Ingat bahwa apa yang Anda miliki semua datang daripada Tuhan. Uang Anda semua datang daripada Tuhan. Kekayaan, kemuliaan, jabatan, bahkan keluarga, semuanya itu diberikan oleh Allah agar kita dapat pakai untuk apa? Memuliakan nama Dia. Jika Dia sang pemilik hidup kita meminta kita untuk melayani Dia, tidakkah kita seharusnya bersyukur? Karena apa? Karena Dia sudah terlebih dahulu memberkati hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika Tuhan percayakan pelayanan, mari kita ambil pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Jangan mengabaikan pelayanan sekecil apapun. Sebab apa? Sebab Tuhan menuntut tanggung jawab dari setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita tanggalkan semua beban yang merintangi untuk kita dapat melayani Allah dengan maksimal. Segala beban berkaitan dengan masa lalu, segala beban berkaitan dengan sakit hati, luka batin, dan sebagainya. Saudaraku, di dalam Tuhan harusnya kita sudah sembuh. Di dalam Tuhan harusnya kita sudah mengalami pemulihan. Mari kita melayani tidak lagi dibebani dengan hal yang demikian, sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang maksimal. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati Anda dimanapun berada. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa siap dipakai oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa-doa kita. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyadari kalau keberadaan kami sebenarnya semua atas anugerah dan kasih-Mu. Oleh sebab itu, ketika Allah meminta kami untuk melayani, biarlah kami melayani Engkau dengan sukacita. Sebab apa yang kami miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan-Mu, untuk kami boleh melayani Engkau, Raja kami, Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya program Sapa Jemaat kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa,
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta